Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evo Ramadatorik. Saya dari program studi teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dari kelas 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi penting dalam pemrograman, yaitu prosedur, fungsi, rekursif, sequential search, and binary search. Materi-materi ini sangat penting karena merupakan dasar dari struktur pemrograman dan algoritma pencarian data. Video penjelasan kali ini akan berdurasi kurang lebih 15 menit dan saya akan menjelaskan dari konsep, contoh, perbedaan antar topik-topik bahasa pemrograman tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur adalah sebuah blok kode yang dapat dipanggil untuk menjalankan tugas tertentu tanpa mengembalikan nilai. Jadi sederhananya itu seperti prosedur ini adalah perintah yang kita buat sendiri untuk melakukan sesuatu. Contoh sederhananya nih, misalnya kita ingin membuat program yang menampilkan garis pemisah setiap kali babak program selesai. Jadi setiap babak pemrogramannya selesai ada garis pemisah. Daripada kita menulis garis-garis itu berkali-kali, jadi kita buat saja sistem prosedur ini. Dalam pemrograman biasanya kita langsung memanggil garis tersebut karena sudah kita buatkan. Jadi kapan prosedur itu digunakan? Yang digunakan itu pada saat ketika kita ingin menghindari penulisan kode yang berulang. Kayak kita ribet menulis kode yang kita ulang-ulang terus, jadi kita gunakan teks prosedur ini. Dan yang kedua, ketika satu bagian program harus melakukan tugas yang sama berkali-kali. Yang kayak satu program ini dia harus melakukan tugas yang sama berkali-kali, daripada kita buat programnya satu persatu, jadi kita gunakan teks prosedur ini. Dan yang ketiga itu ketika bagian program tidak perlu mengembalikan nilai. Jadi nilainya itu tetap, tidak perlu diubah-ubah dan tidak perlu dibalik-balikan. Jadi kita bisa gunakan prosedur ini. Contoh lain, ini contoh lain prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Itu ibarat langkah-langkah membuat teh. Jadi nggak ada nilai yang dikembalikan, tapi serangkaian langkahnya itu dilakukan terus-menerus, tapi nggak ada yang dikembalikan. Itu contoh prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, yang kedua kita akan membahas fungsi atau function. Apa itu fungsi? Fungsi adalah blok kode yang mengembalikan nilai. Jadi perbedaannya dengan prosedur, function ini pasti menghasilkan output. Kalau prosedur tadi tidak mengembalikan nilai, tapi kalau fungsi ini bisa mengembalikan nilai. Contoh sederhananya, misalnya kita membuat function untuk menghitung luas persegi. Kita buat di function itu, kita buat di Clara, kita pakai parameter. Kalau dari function, kita buat di function. Terus jika kita panggil di main, itu kita panggil menggunakan assign, kayak hasil sama dengan kita panggil fungsinya, nama function kita luas persegi. Nah, itu langsung programnya jalan. Jadi kita melakukan pemrograman ini di function. Setelah itu kita langsung memanggil fungsinya ini di main. Di sini saya akan menjelaskan kayak perbandingan dari yang sudah dijelaskan tadi antara prosedur dan function. Kalau function itu mengembalikan nilai, sementara prosedur itu tidak. Dan function itu sebagai pemanggil. Seperti kalau prosedur itu kayak seperti perintah, kalau function itu bagian dari ekspresi. Jadi dia tidak semesti kayak cuman perintah memanggil perintahnya itu aja. Nah, untuk tujuannya, prosedur sendiri untuk melakukan aksi dan function itu untuk menghasilkan nilai. Contoh di kehidupan nyata function itu ya, itu ada seperti menghitung harga total belanja. Nah, ada input, harga, dan jumlah. Inputnya ini harga dan jumlah. Lalu mengembalikan outputnya yaitu totalnya. Seperti itu contoh dalam kehidupan sehari-hari dari function. Dan yang ketiga, ini ada rekursif. Materi rekursif ini materi yang dianggap sulit ya. Sebenarnya apa sih rekursif itu? Rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri atau sebuah nilai yang memanggil nilainya sendiri. Rekursif ini digunakan untuk masalah yang memiliki pola berulang atau memiliki struktur yang biasa dipecah. Yang struktur nilai tersebut biasanya dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, contoh-contoh rekursif ini kayak kunci rekursif ya, itu ada base case. Base case ini kondisi untuk berhenti. Base case ini kondisi untuk yang memberhentikannya. Dan recursive case, bagian yang memanggil dirinya sendiri. Tanpa base case,
program ini akan error atau infinity loop, dia terus jalan jika program ini tanpa base case ya. Dan contoh lain rekursif ini ada Fibonacci, menjelajah folder dalam komputer. Menjelajah folder itu seperti biasa di dalam komputer ya, kita membuka suatu folder. Nah, di dalam folder itu terdapat folder-folder berikutnya. Nah, itu biasa disebut rekursif. Dan yang ketiga itu menghitung kedalaman struktur data seperti tree. Rekursif ini sering lebih elegan daripada perulangan karena dia lebih rapi, tapi harus digunakan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan stack overload. Dan sekarang kita masuk ke bagian algoritma pencarian mulai dari sequential search. Apa itu sequential search? Sequential search atau linear search adalah metode pencarian data dengan memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal hingga akhir. Jadi di dalam sebuah data, sequential search ini ditugaskan untuk mencari data. Dia mencari datanya, dicek satu persatu mana data yang akan dicari. Nih, cara kerjanya seperti mulai dari indeks paling awal, dan yang kedua itu membandingkan elemen dengan data yang dicari. Jika cocok dia berhenti. Misalnya kamu mencari di dalam data tersebut, kamu mencari. Nah, jika data yang kamu cari ini udah cocok, dia bakal berhenti di elemen itu. Elemen yang kamu cari itu udah cocok, dia bakal berhenti karena dia mengeceknya satu persatu. Jika tidak cocok, jika tidak, dia akan lanjut terus ke elemen berikutnya untuk mencari apa yang kamu cari. Jika sudah sampai akhir, data yang kamu cari ini tidak ada di dalam data tersebut, itu maka dia akan menghasilkan output not found, data tidak ada, biasanya seperti itu. Jadi sequential search ini dia mencari elemennya itu satu persatu. Misalnya kalian ingin meminta dia mencari sesuatu data, nah dia mengecek datanya ini satu persatu. Seperti itulah sequential search. Contohnya kita punya array itu kayak 10, 20, 5, 7, 30. Nah, kita ingin mencari angka 7, maka si sequential search ini dia akan mencari satu-satu dulu, 10, 20, 5, 7. Nah, data yang kalian cari itu 7, maka 7 ditemukan. Dan apabila kalian mencari angka 21, dia akan mengecek 10, 20, 5, 7, 30. Karena tidak ada data yang kalian cari 21 itu, maka dia akan menghasilkan tidak ditemukan. Karena data yang kalian cari tidak ada di dalam data yang dibuat. Kelebihan dari sequential search ini itu sederhana dan tidak membutuhkan data yang terurut. Dia datanya mau gimana pun, mau nggak urut, mau acak, karena dia nggak apa-apa. Jadi karena dia tuh mencarinya satu persatu. Jadi walaupun kalian naruh di mana, dia tetap dicari satu-satu data yang akan kalian cari. Dan kekurangan dari sequential search ini lambat jika data yang dipakai itu sangat besar. Jadi datanya itu sangat banyak. Nah, si sequential search ini kan harus mencari satu persatu. Jadi dia sangat lambat jika datanya sangat banyak menggunakan metode sequential search. Jadi dia tuh kayak ya harus mencek satu persatu dari data sebanyak itu. Sequential search ini cocok itu ketika di kondisi datanya itu sedikit dan data yang mau kita cari itu tidak terurut. Datanya itu sangat tidak terurut dan proses pencarian itu tidak sering dilakukan. Kayak proses pencarian dalam sebuah software ini itu kayak kurang sering dilakukan, tidak harus kayak pencarian. Jadi data-data sedikit tersebut dan data yang tidak terurut maka menggunakan metode sequential search. Dan sekarang kita masuk ke algoritma yang jauh lebih cepat, yaitu binary search. Apa itu binary search? Binary search ini adalah sebuah algoritma pencarian yang bekerja dengan membagi dua kumpulan data secara berulang. Jadi dua kumpulan data ini dia bagi secara berulang ya. Nah, namun syaratnya ini data-data yang ada itu harus terurut jika menggunakan binary search. Jadi si binary search ini membagi dua ruang ya. Dua ruang data secara berulang, tetapi data yang ada itu harus terurut, tidak boleh acak seperti sequential search tadi. Dan cara kerja dari binary search ini yang pertama itu tentukan batas low dan batas high, seperti batas awal dan batas akhirnya data tersebut itu harus kita tentukan. Dan juga ada cari nilai tengahnya, cari midnya, cari nilai tengahnya, ada nilai awal, tengah, dan akhir. Dan yang ketiga itu bandingkan nilai tengah dengan data yang dicari. Jadi kita membandingkan, mau kan membagi dua tuh, kita bandingkan dulu
dan jika cocok itu maka selesai. Jika data lebih kecil daripada might, maka mencari di kiri. Jika lebih besar, dia akan mencari di ruang yang sebelah kanan. Ulangi, dia terus mengulangi sampai datanya ini habis, batas datanya ini habis, sampai ditemukan atau ya sampai data yang dicari itu ditemukan atau data itu habis, maka ya data yang tersebut yang dicari tidak ada, dia sampai habis dicari. Dia karena membagi ruang kan. Contoh datanya ya, misalnya ada 3, 6, 10, 14, 8, 20, 25. Nah, jadi tengah-tengahnya ini ada 14, dibagilah 2 ruang. Mid 14, belum cocok, dia mencari tengahnya dulu nih, mid, belum cocok. Dia geser ke kiri, 3, 6, 10, oh belum cocok karena mencari angka 18. Nah, di kanan itu ada 18, 20, dan 25. Nah, maka ketemu 18. Nah, seperti itu, dia akan mencari ke kanan dulu. Kelebihan dari binary search ini tuh sangat cepat mencarinya karena dibagi 2 ruang dan cocok untuk data-data yang besar, data yang banyak. Kekurangannya ya data tersebut harus terurut, tidak bisa acak seperti sequential search tadi. Dan implementasinya juga sedikit lebih kompleks ya. Kecepatannya ini dengan data ini pokoknya unggulnya dari binary search ini itu sangatlah cepat. Dia biasa digunakan dalam metode software yang emang sering orang mencari data pencarian, digunakanlah binary search ini. Nah, mungkin dalam video kali ini kita sudah membahas dari awal tadi ya. Yang pertama yaitu prosedur. Prosedur itu adalah blok kode yang melakukan tugas tanpa mengembalikan nilai. Dan yang kedua tadi itu ada function ya, dimana blok kode yang mengembalikan nilai. Dan ada rekursif, fungsi yang memanggil dirinya sendiri, kayak nilai yang memanggil nilainya sendiri. Ada sequential search yang mencari data secara satu persatu. Dan juga yang terakhir tadi kita membahas binary search, pencarian data yang sangat cepat namun data itu harus terurut dan akan dengan membagi 2 data yang sudah terurut. Semua konsep ini itu sangat penting dalam pemrograman. Makanya di dalam algoritma pemrograman ini, khususnya di awal kita untuk mengenal dunia pemrograman, kita mempelajari dari teknik-teknik pemrograman ini, terutama untuk masuk ke algoritma dan struktur data, terutama untuk kita ini mengetahui bagaimana struktur data tersebut. Dan terima kasih buat semua yang sudah mau menyimak dari awal sampai ke akhir. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya kali ini itu ada kekurangan dalam penyampaian. Karena di sini juga saya sedang belajar tentang pemrograman di awal semester ini, yaitu dasar-dasar dari pemrograman. Jadi belum beberapa memahami tentang pemrograman. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.